sesuai janji, karena udah jauh-jauh ke 43 Racing Team yang ada di sirkuit Sentul, aku mau ngobrol-ngobrol sama siapa lagi kalau bukan The Legendary M. Fadly. Apa kabar Mas Fadly? Kabar baik. Senang banget akhirnya bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol langsung. Sebelum kita bahas tentang sekolah balap ini ya, aku mau sedikit menapak tilas perjalanan karir dari seorang M. Fadly. Boleh di-share nggak sih Mas, awalnya sampai bisa jadi pebalap, itu memang sudah dari generasi ke generasi, ada keluarga yang memang berkecimpung di otomotif atau gimana nih? Pada awalnya memang nggak ada turun-temurun dari keluarga besar sih. Jadi memang murni minat saya sendiri. Karena mungkin ada di sekitaran ada yang hobi juga racing, jadi saya mengikutinya. Dan dulu saya memulainya di kelas 1 SMA. Beda dengan kondisi sekarang, anak-anak kecil sudah bisa memulai balapan motor. Nah, yang jadi pertanyaan juga, bikin penasaran tuh sebenarnya seorang M. Fadly dulunya pernah ikut balapan liar nggak sih Mas? Coba ngaku nih. Pernah. Karena dulu tuh banyak kan. Tapi saya bersyukur nggak lama balapnya langsung dapat berjalan untuk mendapatkan balapan resmi. Nah, aku mau nanya juga nih, sebenarnya ngebahas tentang olahraga otomotif atau balap. Biasanya kan orang beranggapan bahwa ini olahraga yang mahal, di mana nggak semua kalangan bisa mencicipi. Bener nggak sih kalau sebenarnya otomotif itu hanya untuk kalangan tertentu aja, atau malah nggak setuju nih Mas Fadly? Bisa diminimalisir dengan menunjukkan kemauan ya. Jadi kita juga di sini ada beberapa anak yang memang kita fasilitasi karena memang dia mempunyai kemampuan yang bagus dan disiplin ya. Gitu. Jadi termasuk saya dulu, saya sebenarnya terlahir dari keluarga biasa-biasa saja. Tapi ketika kita sudah menunjukkan kemauan dan akhirnya menunjukkan prestasi, itu nggak lama atau nggak susah-susah untuk buang biaya banyak ya. Oh, jadi sebenarnya asal kita bisa punya koneksi yang tepat, kemauan yang tinggi, pasti ada jalan ya. Aku dengar anaknya Mas Fadly juga mengikuti jejak jadi seorang pebalap ya? Iya. Latihannya di 43 Racing Team. Sejak umur berapa Mas? Ini baru aja kok. Jadi dia nggak terlalu suka pada awalnya. Saya sudah mendirikan ini dari 2016, berarti dari dia baru umur 1 tahun. Dari 1 tahun? Dan dia nggak pernah tertarik. Baru di umur 7 tahun ini tiba-tiba tertarik dan ingin mengikuti, ya saya tinggal support dan dukung aja sih. Kalau kita bicara otomotif di tanah air gitu ya, untuk jenjang karir yang panjang, maksudnya pertanyaan orang tua sekarang pasti adalah kalau jadi pebalap nanti kehidupannya seperti apa gitu kan, ada rasa kekhawatiran tersendiri gitu. Seperti apa Mas Fadly menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang biasanya datang dari orang tua murid yang berlatih di 43 Racing Team? Dari banyak sponsor yang support pembalap saat ini, saya melihatnya sudah ada jalurnya ya sampai ke tingkat dunia. Tergantung dari kitanya nih, siap untuk melewati jalur tersebut nggak? Karena memang pasti butuh pengorbanan ya, entah itu pengorbanan fisik, material, segala macam waktu. Jadi memang kalau mau dilihat jalurnya sekarang sudah ada. Gitu. Makanya sekarang banyak, entah itu orang tuanya yang nggak kesampaian dulu. Mereka kan orang tua yang kelahiran tahun 80-90 kan. Aksesnya lebih sulit ya dulu ya. Sulit. Sedangkan dulu sudah suka hobi otomotif, tapi nggak kesampaian. Bisa jadi dilimpahkan ke anaknya sekarang. Atau memang kemauan anaknya sendiri dari sosial media. Terus banyaknya berkembang olahraga sekarang tuh dari dulu bola, motor, seperti itu ya. Jarang anak-anak hanya segelintir aja yang suka tenis atau suka golf kayak gitu kan. Dua olahraga ini. Dan ketika suka salah satu, jalurnya sudah gampang banget. Sekolah balap di mana-mana. Sekolah bola di mana-mana. Nah, tinggal minat anaknya sih, orang tua tinggal dukung aja. Kalau soal pekerjaan sih saya yakin apapun kegiatannya sekarang mendukung semua lah. Nggak kayak dulu ya. Pasti harus jadi dokter, harus jadi TNI, harus jadi pilot kayak gitu ya. Kalau orang sekarang kayaknya lebih wise, lebih bebas, dan lagi ya sudah tidak sekhawatir atau secemas dulu, karena seperti yang tadi Mas Fadly bilang ya, fasilitasnya sudah lebih merata di mana-mana, kompetisinya juga jelas, sponsorshipnya pun bahkan sudah ada juga, nggak perlu khawatir dan bertanya-tanya lagi. Kok
seru banget sumpah ngobrol-ngobrol di sini. Nah, kalau bicara peluang sendiri Mas Fadli, peluang para pembalap tanah air untuk bisa menembus level internasional sekarang seperti apa dari kacamata Mas Fadli sendiri? Sudah banyak akademi-akademi yang dibuat atau disupport oleh pabrikan-pabrikan yang sekarang ada di Indonesia. Itu biasanya berawal mulai dari situ. Dan untuk mendaftarkan ke situ, mereka harus punya basic tentunya. Basicnya dari mana? Basicnya dari sekolah balap seperti ini. Dari situ didaftarkan, dan dari situ udah mulai tangga-tangganya dimulai. Dari mulai support akademi yang diadakan di Indonesia, terus dari situ diikutkan buat go internasional akademi yang lebih luas lagi. Dari situ biasanya menjaring buat pembalap-pembalap nanti sampai Grand Prix. Sudah banyak contoh sih, jadi makanya banyak orang tua dan si anak kita optimis, wah saya pasti bisa karena sudah ada contohnya. Berarti infrastrukturnya sudah jauh lebih baik ya sudah sekarang? Jauh lebih baik. Pertanyaan penutup nih Mas Fadli, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak sih kepada para petinggi-petinggi pemerintahan mengenai olahraga otomotif di Indonesia sendiri? Mungkin tips-tips untuk mengembangkan lagi dunia otomotif kita, atau mungkin ada keluh kesah yang belum sempat tersampaikan? Silahkan banget nih. Yang jelas sih dari dulu waktu pas tahun 2000-an sampai sekarang saya balap sih sudah banyak perubahan ya, sudah banyak kemajuan di mana memang kita berkiblat sama Eropa. Gitu. Jadi sekarang ini kita punya sirkuit baru di Mandalika. Dulu kita cuma punya sirkuit Stroll, sekarang ada pilihannya di Mandalika. Dan event-event kelas dunia pun sudah singgah di sana kan. Dan sekarang tapi permasalahannya adalah tinggal menambah lagi kepedulian dari pemerintah. Jadi jangan cuma bola melulu. Bahwa ada olahraga ya, entah bola, entah balap motor, bulu tangkis, semuanya sama lah tujuannya untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional dengan membawa nama olahraga gitu. Jadi lebih merata aja sih gitu. Sebenarnya udah bagus, cuma harus ditingkatkan aja sih. Gitu. Event-eventnya mungkin diperbanyak, event nasionalnya. Terus untuk kita datang ke Mandalika, mungkin pemerintah bisa memfasilitasi dengan alih-alih pariwisata seperti itu sih. Sebenarnya banyak cara sih, jadi bisa dapat win-win solution. Mungkin kalau dari sini saja kita berangkat ke sana terlalu berat, tapi mungkin ada support dari stakeholder yang berkaitan kan. Amin, pastinya jadi harapan juga para pecinta otomotif di tanah air ya. Karena kan sebenarnya kita juga pengen lihat Indonesia bisa berkarya mengibarkan bendera merah putih di ajang otomotif, gak hanya di cabang olahraga lainnya gitu. Akhirnya terima kasih banyak Mas Fadli waktunya, seru banget ngobrol-ngobrol kita kali ini, semoga bisa menginspirasi sporty people juga. Dan sekarang aku punya tayangan menarik masih seputar dunia otomotif, tapi kita akan singgah sejenak ke F1, di mana ada teknologi pengaman yang baru, mungkin sudah pada dengar, namanya adalah Halo atau Halo. Seperti apa teknologi yang diterapkan? Langsung ya kita simak, ini dia. Sporty people, lanjut lagi nih kita bahas mengenai 43 Racing School secara lebih mendalam, karena sekarang kita udah barengan sama Ahmad Marta. Apa kabar Mas Marta? Baik, alhamdulillah. Nanti untuk 43 Racing School sendiri nih, mungkin kan masih banyak sporty people yang belum tahu sejarah terbangunnya seperti apa. Boleh dijelasin nggak sih Mas Marta, ini sudah berdiri sejak kapan? Terus awal mula terbentuknya juga bagaimana? Alhamdulillah untuk 43 Racing School sendiri berdiri di tahun 2016. 2016. Ya, di 2016 berdiri. Alhamdulillah sampai saat ini. Tahun 2 tahun 3 tahun ini ada berapa nih kira-kira? Ya hampir 200 ada ya. Kalau untuk hari ini aja, hari ini mungkin karena adik-adik kita kan juga libur ya. Ada 8 murid, ada yang umur 3 tahun 8 bulan, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Beragam ya usianya. Beragam. Dan aku baru tahu loh Mas, ternyata dari 3 tahunan aja udah bisa join 43 Racing School. Udah bisa. Ya. Dan ini sebenarnya adalah anaknya Mas Marta nih, yang dari umur 3 tahun. Ya, mudah-mudahan
Bisa ya, dulu kan minimal itu kan bisa racing school di umur 6 tahun. Saya mencoba mengikuti pola-pola yang di luar ya, khususnya di Eropa, mungkin di Itali umur segini sudah mulai diasah ya. Awal bisa mengarahkan sampai akhirnya dia mau belajar tuh gimana Mas? Apa dia justru yang minta? Ya sebenarnya sih dari pas umur 6 bulan itu saya beli motor. Itu dibeliin dari umur 6 bulan? Sebenarnya sih nggak dibeliin, ada yang support dari Lenka. Dari Lenka sendiri, dia support untuk racing schoolnya 2 unit. Saya coba ambil 1, lalu saya taruh di depan kamar. Ini diam-diam nih. 6 bulan masih digendong, jadi motor itu udah ada di depan kamar. Sampai dia udah bisa belajar jalan, dia coba naik, dia apa, cuman saya nggak pernah hidupin karena saya takut ya gitu. Jangan sampai kesan pertamanya takut atau dia jatuh, akhirnya dia trauma. Jadi saya jaga dulu itu sampai dia hampir mau 1 tahun 8 bulan. Dia dari jauh saya coba hidupin, dia nggak nangis, nggak apa, saya matiin, dia datang ke saya, begitu saya mau nyalain, saya lihat sikon dia dulu nih, jangan sampai saya nyalain dia kaget akhirnya nggak mau motor. Iya, karena juga suaranya agak bising kan memang. Akhirnya saya coba naikin di atas motor, saya dorongin aja, dengan kondisi motor saya matiin. Nah itu sebulan, terus saya coba hidupin, dia coba deket, oh dia nggak takut, saya naikin, saya pasangin roda sepeda kanan kiri, saya pakai tali di belakang, saya pegang, jadi kalau dia ngegas saya bisa tahan dari belakang. Saya coba masuk ke sirkuit, saya pegangin, akhirnya dia mau pelan ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa lepas rodanya di umur 3 tahun 8 bulan ya. 3 tahun 8 bulan, motornya udah 2 roda tadi kan? 2 roda. Padahal belum bisa naik sepeda dia. Belum bisa naik sepeda, langsung bisa naik motor. Waduh! Jadi dia naik sepeda, saya belum pernah copot roda karena belum bisa dia. Iya, masih 4 gitu berarti tadi ya kalau sepeda ya? Iya, walaupun masih 4 juga ya beratnya masih kurang apa ya. Ya saya coba nekat aja kemarin. Tadi hari ini saya coba lagi, wah makin lancar ya udah. Oke, pertanyaan terakhir nih menutup perbincangan kita hari ini yang udah seru banget. Sebagai seorang mantan pembalap juga pastinya Mas Ahmad Marta kan punya mimpi-mimpi yang pastinya ingin diteruskan kepada anak sematawayang. Siapa tahu tayangan ini nanti disaksikan lagi oleh anak di usianya yang sudah besar, sudah menjadi pembalap profesional. Apa sih pesan yang mau disampaikan oleh Mas Marta sebagai seorang ayah? Silakan Mas. Pesan saya ya terus kerja keras, disiplin. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah ada sekarang. Tetap rendah hati, tetap support sama banyak orang. Walaupun kamu suatu saat yang mudah-mudahan menjadi pembalap yang go internasional, kamu tetap rendah hati, kamu tetap bisa saling mengerti dengan teman-teman yang lain. Amin. Terus selalu sayang sama orang tua, ya sama semua di lingkungan dia. Amin. Terima kasih banyak Mas Marta ya, waktunya hari ini. Seru banget, jadi banyak informasi juga nih yang kita dapetin Sporty People seputar 43 Racing School. Akhir kata, gak kerasa udah waktunya saya Coach Tekra lain juga untuk pamit karena udah banyak banget nih informasi seputar dunia olahraga yang aku berikan di Top Sport edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam iNews Sports.